di ruang tengah. Sudahlah mas, mamamu mungkin ingin aku buatkan minuman. Biar aku yang buat, ucap Lani. Maaf Lan, mamaku sedang sakit, jawab Mas Bayu merasa tidak enak. Mamamu akan menjadi mamaku juga nantinya. Kalau kita sudah menikah, aku akan melayani mamamu dengan baik. Aku beruntung mengenalmu. Aku sangat beruntung, jawab Bayu menatap Lani dengan rasa cinta bertambah setiap harinya. Lani berhasil membuat Bayu takluk dengan sifat baik dan tentunya semua ini tidak dimiliki Mila karena Mila sangat cuek dengan ibunya. Itulah pikiran Bayu saat mendengar kata-kata Lani. Ternyata pikiranku benar. Minuman kopiku itu pasti dicampur racun oleh Mila. Mungkin ibu Bayu berusaha menyelamatkan aku dari minuman beracun itu. Apakah ibu Bayu tahu kalau Mila membeli racun itu? Bagaimana cara Mila memasukkan racun ke minuman kopiku? Padahal yang membuatkan adalah Mbok Siti. Banyak pertanyaan yang belum terjawab dan aku akan mencari tahu tentang semua ini. Aku harus lebih hati-hati dengan Mila. Mila bisa melakukan senekat apapun demi apa yang diinginkannya, termasuk apa yang dilakukannya beberapa tahun yang silam. Mas, aku mau buatkan ibumu bubur. Masalah minumanku yang dibuang ibu bisa aku buat lagi nanti, kataku kepada Bayu. Maafkan ibuku, Lani, ucap Bayu merasa tidak enak. Mas, ibumu tidak salah. Justru aku berterima kasih karena telah diselamatkan. Diselamatkan? Maksudmu apa, Lan? Tanya Mas Bayu. Mungkin aku harus mengurangi minum kopi. Aku ada riwayat sakit ma. Ucapku mencari alasan yang sebenarnya. Aku tahu maksud ibu Bayu sebenarnya. Syukurlah kalau itu alasannya. Aku hanya tidak ingin kamu menjauh akibat perlakuan ibuku. Tidak, justru aku ingin semakin dekat dan merawat ibumu, Mas, jawabku, berusaha membuat Bayu semakin menyukaiku. Aku sangat beruntung bisa dekat denganmu, Lani. Sangat terlihat Bayu menatapku dengan rasa cinta. Aku berharap bisa secepatnya membuat Bayu agar lebih menghargai sebuah pernikahan dan wanita. Caca, Bunda mau bikin bubur dulu untuk nenek. Kamu sama papa dulu ya, ucapku kepada Caca. Iya Bunda, jawab Caca. Aku mau ke kamar mama dulu. Caca langsung berdiri dan berlari menuju kamar Mila. Ada rasa cemburu di hatiku melihat Caca mencari Mila. Caca sepertinya belum bisa jauh dari Mila. Dadaku terasa sesak saat langkah putriku ingin mendekati wanita yang ingin melihatku mati. Non Lani, mau Mbok bikinin lagi kopinya? Tiba-tiba Mbok Siti datang dan membuatku terkejut saat aku memandangi Caca berlalu dari hadapanku. Tidak usah Mbok, biar aku bikin sendiri. Karena aku juga mau masak bubur untuk mama Mas Bayu, jawabku. Biar Mbok saja yang bikinin. Itu kerjaan Mbok, jawab Mbok Siti sungkan. Mbok, banyak duduk membuatku bosan. Ayo kita ke dapur, aku mau Mbok juga bantuin aku, ajakku dengan senang. Baik non, tapi Mbok bersihkan dulu pecahan cangkir itu, jawab Mbok Siti menunjuk ke cangkir kopi pecah berserakan di lantai. Aku menuju dapur. Rasa penasaran membuatku ingin tahu bagaimana cara Mila memasukkan racun ke minumanku. Kalau minumanku tersebut betul beracun, aku harus mencari tahu dari Mbok Siti, karena dialah yang membuatkan secangkir kopi itu untukku. Kulihat sekitar dapur tidak ada yang mencurigakan tentang racun Mila. Sambil menunggu Mbok Siti masuk ke dapur, aku membuatkan bubur untuk ibu Bayu. Bagaimanapun juga, aku sangat berterima kasih.
karena dia telah menyelamatkan hidupku. Meskipun aku masih ragu tentang racun dalam minuman kopiku. Saat melihat kompor gas, pikiranku melayang tentang kejadian beberapa tahun yang silam. Saat aku baru memasuki rumah ini, aku pernah menggunakan tabung gas mengancam Bayu dan Mila agar mereka tidak menyakitiku. Sesaat aku tertawa kecil karena aku berhasil menipu mereka dengan tabung gas kosong. Saat aku mengancam mereka akan meledakkan tabung gas ini dengan korek api. "Apa yang bisa Mbok bantu, Non Lani?" tanya Mbok Siti yang tidak kusadari sudah berdiri di sampingku. "Oh, Mbok, tidak ada. Mbok duduk saja menemaniku," jawabku. Wah, tidak enak Mbok duduk dan Non Lani yang bekerja. Kebalik, Non. Mbok juga bekerja kok. Kerja menemaniku di dapur. Mbok Siti tertawa mendengar perkataanku. Aku senang melihatnya tidak tegang seperti biasanya. Sifat Non mirip dengan... Mbok Siti tidak melanjutkan kata-katanya. "Dengan siapa, Mbok?" tanyaku. Walaupun aku tahu jawabannya. "Maaf, Non, Mbok salah ngomong," jawab Mbok Siti, berusaha mengalihkan pembicaraan dengan mengambil buah di kulkas, seperti ingin membuat jus. "Luna kan, Mbok?" kataku pelan di dekat telinga Mbok Siti. Non, maaf, Mbok tidak bermaksud membandingkan Non," Mbok Siti gugup. "Kalau sama orang baik, nggak apa-apa dibandingkan. Asalkan jangan sama yang jahat, Mbok," ucapku melempar senyum agar Mbok Siti tidak kaku di dekatku. "Iya, Non," Mbok Siti mulai tersenyum lagi. Bubur hampir matang, ku masak. Mbok Siti duduk menemaniku sambil mengupas buah dan membuatkan jus. Masalah kopiku beracun atau tidak masih sangat penasaran di benakku. "Mbok, tadi yang bikinin aku kopi siapa?" tanyaku, mulai mencari informasi. "Mbok yang bikin, Non," jawab Mbok Siti, tetap melanjutkan mengupas buah mangga. "Kenapa lama sekali, Mbok?" "Oh, maaf, Non, Mbok kerjanya lelet ya?" tanya Mbok Siti balik. "Tidak, biasanya Mbok bikinin kopinya sebentar, tapi tadi tumben lama. Kukira Mbok sakit," ucapku, berusaha membuat Mbok Siti tidak merasa bersalah. "Tadi Non Mila memecahkan gelas di sana," ucap Mbok Siti menunjuk di sudut dapur. "Mbok bersihkan dulu, baru membawa minuman kopi Non Lani keluar." "Mila sering pecahkan gelas ya, Mbok?" "Seringnya kalau lagi marah, Non." "Berarti tadi Mbok dimarahi Mila?" "Tidak, Non Mila sedang minum saat Mbok bikinin kopi. Karena gelasnya pecah, kopinya Mbok biarkan dulu dan membersihkan pecahan gelas." Sudah pasti kalau Mila mencampurkan racun ke minuman kopiku. Jadi racun yang dibelinya sudah sangat jelas ditujukan kepadaku. Aku harus lebih hati-hati di rumah ini. Mila tidak bisa dianggap remeh. Mila dan Donna sama-sama manusia berhati iblis. Bersambung.